البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-66 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat yang ke-66 ini sampai dengan 68 itu nanti menjelaskan tentang keberadaan orang-orang ahlul kitab, yaitu al-yahud wan nasara, atau yang semisal dengan mereka dari kalangan orang-orang munafikin yang mereka bergaya kalau seandainya kami diberikan kekhususan atau yang semisalnya, kami akan mengerjakan, kami akan melaksanakan, namun mereka hanya bohong. Dalam artian, kalaulah seandainya Allah Ta'ala mewajibkan dengan suatu kewajiban untuk mereka, mereka pun tetap tidak mau melaksanakannya, tetap tidak akan melaksanakannya karena kesombongan dan juga mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Artinya, kalau seandainya kami mewajibkan atas mereka, bunuhlah diri-diri kalian atau keluarlah kalian dari rumah-rumah kalian, niscaya mereka tidak akan mengerjakan kecuali sedikit di antara mereka. Padahal itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Jadi mereka pun kalau diwajibkan dengan suatu perkara, itu pun mereka tidak mengerjakan kecuali sedikit di antara mereka yang mau peduli dan mengerjakannya. Padahal walau annahum fa'alu, dan kalaulah seandainya mereka mau mengerjakan perintah tersebut, ma yu'adzuna bih, yaitu apa yang telah dinasihatkan untuk mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu adalah kebaikan untuk mereka, wa ashadda tathbita, dan menunjukkan bahwasanya kekokohan mereka dengan kekokohan yang sangat kokoh, kuat sekali pendirian mereka kalau seandainya mereka mau. Padahal Allah Ta'ala yang wajibkan aja mereka enggak mau, bayangkan. Nah, kalau seandainya Allah Ta'ala perintahkan, wajibkan mereka untuk membunuh diri mereka sendiri atau menyuruh mereka keluar dari rumah-rumah mereka, mereka tetap tidak mau melaksanakannya kecuali sedikit di antara mereka. Karena zaman dahulu itu kalau tobat berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dahulu mereka kalau bertaubat, umat-umat terdahulu itu mereka untuk menebusnya membunuh diri mereka, membunuh diri mereka. Itu diantaranya. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, walau aujabna 'ala haula'il munafiqin al-mutahakimina ila at-taghut an yaqtula ba'dhum ba'dha aw an yakhruju min diyarihim mastajaba lidzalika illa 'adadun qalilun minhum. Ini keadaannya. Kalaulah seandainya kami wajibkan atas mereka orang-orang munafikin yang mereka berhukum dengan taghut agar sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya atau mereka keluar dari rumah-rumah mereka, niscaya tidak ada yang memenuhi perintah tersebut atau kewajiban tersebut kecuali
Sejumlah yang sangat sedikit di antara mereka. Bayangkan itu, sedikit di antara mereka yang mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum istajabu lima yunsahuna bihi, kalau seandainya mereka mau menerima, memenuhi terhadap apa yang mereka sudah dinasihati dengannya, lakana dzalika nafi'an lahum, niscaya perbuatan tersebut bermanfaat untuk mereka. Kalau mau memenuhi, kalau mau mendengar dan mentaati perintah tersebut. Nah, wa aqwa li imanihim, dan juga menunjukkan kokohnya keimanan mereka, lebih kuat untuk keimanan mereka, kokoh pendirian mereka. Kemudian apa balasannya? Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-67, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Jika mereka mau melaksanakan, niscaya kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami, kata Allah Ta'ala, pahala yang sangat agung. Kita lanjutkan lagi tafsirannya. Wala a'tainahum min 'indina sawaban 'azima fid dunya wal akhirah. Bayangkan ini. Sungguh kami akan berikan kepada mereka pahala dari sisi kami dengan pahala yang besar di dunia dan di akhirat kalau mereka mau mengerjakan. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-68, wala hadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami pun juga apa? Memberikan hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka kepada apa? Kepada jalan yang lurus. Kembali lagi pada penafsiran lagi, wala arsyadnahum wa waffaqnahum ila tariqil lahil qawim, dan sungguh kami akan memberikan bimbingan kepada mereka dan memberikan taufik kepada mereka menuju kepada jalan Allah yang lurus, karena jalan Allah Subhanahu wa taala lurus, tidak bengkok. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Jalan yang lurus, ikutilah jalan yang lurus. Jangan mengikuti jalan yang bercabang. Disebutkan dalam hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah SAW menggariskan di hadapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dengan suatu garis. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Suatu ketika Rasulullah SAW menggariskan di hadapan kami dengan satu garis yang lurus. Kemudian wa khattalana khututan ukhra. Kemudian Rasulullah menggariskan kepada kami garis yang lain, tapi garis tersebut bercabang. Selain jalan yang lurus tadi itu, garis lurus, ada garis yang bercabang. Maksudnya apa? Di sekeliling atau kanan kiri jalan yang lurus tersebut ada jalan-jalan yang lain yang bercabang. Masing-masing jalan ada setan yang menyeru dan mengajak kepada jalan tersebut. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW membacakan ayat yang sudah kami sebutkan tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini. Jangan mengikuti jalan-jalan yang bercabang tadi, yang dengan perbuatan tersebut kalian akan bercerai-berai. Mengikuti jalan yang bercabang berbahaya. Ikuti jalan yang lurus, Al-Quran dan As-Sunnah. Seberat apapun, sepahit apapun, itulah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-69 kita baca. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ayat yang ke-69 ini menjelaskan kepada kita semuanya orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya balasannya sangat luar biasa, besar balasannya. Apa? Kenikmatan yang sangat besar nanti di surga digabungkan dengan pendamping-pendamping yang sangat mulia dari kalangan nabi, orang-orang yang jujur imannya, dari kalangan syuhada dan orang-orang saleh. Siapa lagi pendamping yang paling baik dan bagus melainkan apa? Selain mereka, enggak ada. Nah, wa may yuti'illah war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya,
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dari kalangan orang-orang yang sempurna pembenaran mereka terhadap syariat Rasulullah SAW, wasyuhada, dan dari kalangan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan dari kalangan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik pendamping, teman. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fiddin, azza wa jazakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain mengenai balasan bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Apa balasannya? Fawzan 'azima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah meraih kemenangan, keberhasilan, keberuntungan yang sangat besar. Na'am, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus nabinya atau rasulnya melainkan tujuannya adalah agar ditaati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Na'am. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul siapapun, tujuannya apa? Melainkan agar ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bukan dimaksiati, bukan diingkari, tapi ditaati. Namun sedikit sekali orang-orang yang mau taat. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa man yastajibu li awamirillah ta'ala wa hadi rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ulaika alladziina 'azama sya'nuhum wa qadruhum. Dan barang siapa yang memenuhi dan menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang kedudukannya itu besar dan agung. Keadaan mereka itu agung, kedudukan mereka itu besar. Fakanu fi suhbati man an'ama Allah taala alaihim bil jannati minal anbiya was-siddiqin alladzina kamula tasdiquhum bima ja'at bihi rusul. Maka mereka-mereka itu nanti bersama sahabat, itu bersama barakallahu fikum pendamping yang mendampinginya, itu dari kalangan apa? Orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka dengan surga. Siapa mereka-mereka tersebut? Minal anbiya, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dari kalangan orang-orang yang sempurna kejujuran mereka di dalam menerima syariat Rasulullah SAW. Alladzina kamula tasdiquhum bima ja'a bihi rusul, yaitu orang-orang yang sempurna penerimaan mereka, pembenaran mereka terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. I'tiqadan wa qaulan wa amalan. Ini 3 poin. I'tiqadan secara keyakinan, wa qaulan secara ucapan, wa amalan secara amalan. Na'am, barakallahu fikum. Inilah keimanan yang benar, barakallahu fikum, bukan sekedar ucapan saja, bukan sekedar pengakuan, namun di samping diucapkan diyakini, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Wasyuhada fisabilillah, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Secara globalnya kalau kita perhatikan, yang diinginkan oleh syuhada ini adalah orang-orang yang meninggal di medan peperangan. Karena orang-orang yang mati syahid itu kan terbagi menjadi 2. Ada syahid yang hakiki, ada syahid yang hukmi. Paham ya? Syahid yang hakiki adalah orang-orang yang meninggal di medan peperangan, di ma'rakah, medan peperangan, melawan musuh, berjihad, terbunuh, meninggal, mati syahid secara hakiki. Enggak perlu dimandikan, enggak perlu dikafani dengan kain kafan yang baru, langsung dikuburkan dalam keadaan walaupun berlumuran darah. Nah, seperti itu. Tapi kalau syahid hukmi, seperti orang yang meninggal karena tertimpa bangunan, reruntuhan bangunan, orang yang tenggelam, orang yang meninggal karena perut sakit atau yang semisalnya. Nah, itu meninggal dikenal dengan mati syahid hukmi. Maksudnya bagaimana hukumnya? Hukum mati syahid ada ritual penyelenggaraan jenazahnya seperti yang lainnya. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, baru dikuburkan. Paham maksudnya ya? Cuman dia mendapat gelar syahid hukmi. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam, itu yang zahir. Wasalihul mu'minin, dan juga bersama orang-orang saleh dari kalangan mukminin.
wa hasuna haula'i rufaqa fil jannah. Mereka-mereka ini yang sebaik-baik pendamping di surga. Masya Allah. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita membaca surat apa? Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita sering dan bahkan itu yang kita baca tiap hari apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat atas mereka. Siapa? Para nabi. Orang-orang saleh, orang-orang syuhada, orang-orang yang sempurna kejujuran keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu. Nah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu siapa yang dimurkai? Orang-orang Yahud yang mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Dan bukan jalannya orang-orang sesat, yaitu siapa? Nasara yang mereka bagaimana? Yang mereka bagaimana, Iqbal? Beramal tanpa ilmu. Dibalik aja sudah. Kalau orang Yahud punya ilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Mahum insyaallah? Naam. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah, yang berikutnya setelah mendapatkan karunia dan juga kenikmatan yang sangat besar digabungkan dengan orang-orang saleh, para nabi dan juga para rasul, nah di surga tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-70, "Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima." Yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui semua perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Karena keutamaan tidak diberikan kepada setiap orang, tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah taala berikan kepada siapapun yang Allah taala kehendaki, dan Allah taala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Jadi keutamaan tidak bisa kita miliki sesuai dengan kehendak kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Keutamaan. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah. Dzalikal 'ata'ul jazil minallahi wahdah. Pemberian yang mulia tersebut murni dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dari yang lainnya. Karena kenikmatan yang mutlak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, baik kita merasakan ataupun tidak terasa, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ayat yang terulang-ulang sering antum dengar, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik menghitung dengan jari jemari kita, dengan lantunan-lantunan suara kita, dengan ucapan-ucapan kita, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling besar apa? Selain air, udara. Udara, bayangkan barakallahu fikum, 1 detik saja tanpa udara mungkin orang meninggal dunia. Paham ya? Nah, karena kita butuh udara. Udara apa yang kita hirup, Abdul Ghafur? Oksida. Apa? Udara apa yang kita hirup ini dikenal dengan apa istilahnya? Oksigen. Barakallahu fikum. Yang kita keluarkan apa istilahnya? Karbon dioksida gitu istilahnya ya. Itu udara semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. O2, CO2, udara semuanya. H2O kita butuhkan juga. H2O apa? Air. Barakallahu fikum. Kita butuhkan juga ya. Jadi semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa kafa billahi 'aliman ya'lamu ahwala ibadihi wa man yastahiqqu minhum as-shawab al-jazil bima qama bihi min al-a'mal salihah. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui
keadaan-keadaan hamba-hambanya dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pahala yang mulia di antara mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan berupa amalan-amalan saleh. Masya Allah, Allah Ta'ala lebih tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Yang berikutnya ayat yang ke-71, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Ini berkaitan masalah peperangan. Jadi ketika istirahat dalam peperangan bukan berarti kita posisinya santai kemudian barakallahu fikum tidak berhati-hati. Bahkan ketika peperangan misalkan dalam keadaan hudnah itu istilahnya perdamaian sementara sesaat. Itu bukan berarti kita lalai kemudian senjata kita buang, itu tidak. Tapi tetap berhati-hati. Tetap berjaga-jaga. Karena yang namanya musuh itu biasanya menyerang tanpa pemberitahuan, tanpa mengkabarkan, sehingga ketika mereka menyerang mendadak kita sudah persiapan. Ini termasuk bentuk apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, ambillah oleh kalian kehati-hatian. Dengan cara apa? Dengan cara bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk musuh-musuh kalian. Kita lihat, fanfiru subatin aw infiru jami'an. Bisa jadi kalian itu berangkat perang secara jamaah demi jamaah atau langsung secara apa? Bergabung semuanya, total. Paham ya? Barakallahu fikum, jamaah ba'da jamaah atau mustami'in. Maksudnya dalam keadaan imma nanti mereka berangkatnya dibikin apa istilahnya? Pasukan yang pertama, pasukan yang kedua, atau berangkat semua total. Paham ya? Dalam keadaan ada sayap kanan, sayap kiri, belakang, depan, kolop, tengah. Itu susunan peperangan seperti itu. Ada yang kanan, kiri, depan, belakang, tengah ada. Kemudian di pos penjagaan pusat juga ada orang-orangnya. Itu dalam taktik peperangan seperti itu. Jangan semuanya berangkat maju ke depan semuanya lurus gitu, kurang tepat. Paham ya? Karena nanti musuh itu ada yang menyusup kanan, kiri, kan itu seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya biar semakin jelas. Qala al-mufassirun atabahumullah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum bil isti'dad li'aduwikum. Wahai orang yang beriman, ambillah kehati-hatian untuk kalian dengan cara bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk musuh kalian. Karena kita semuanya dilarang ya mengharapkan untuk bertemu musuh, itu enggak boleh. Tapi kalau bertemu sabar untuk menghadapi mereka. Sebagaimana hadisnya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, barakallahu fikum, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kalian mengharapkan, berkeinginan untuk berjumpa dengan musuh. Fa in laqitumuhum fasbiru. Kalau seandainya kalian berjumpa dengan mereka, bersabarlah. Fasallallahu salamatal afiyah atau fasallallahu al-afiyah. Semaknanya itu ya. Mintalah kalian kepada Allah Taala keselamatan. Tapi kalau berjumpa, fa in laqitumuhum fasbiru. Kalau seandainya kalian jumpa mereka, sabarlah. Fa innal jannata tahta dhilalis suyuf. Tahta dhilalis suyuf. Karena sesungguhnya surga di bawah kilatan pedang tersebut. Maksudnya kalau seandainya sudah berjumpa, sabar menghadapi mereka. Tapi kalau belum berjumpa, jangan mengharapkan wah ana bertemu musuh. Ana mengharapkan agar musuh datang misalkan. Jangan, sabar. Barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat sini. Fakhruju limulaqatihi jama'atan ba'da jama'ah aw mustami'in. Maka keluarlah kalian untuk apa? Melawan dan menjumpai musuh-musuh tersebut jamaah demi jamaah atau mustami'in, berkumpul berbarengan. Barakallahu fikum, maju ke depan untuk menyerang dan melawan musuh tersebut. Ini posisinya barakallahu fikum hafizakumullah. Ketika dalam keadaan damai sesaat hudnah atau yang semisalnya, maka jangan sampai seorang mukmin lalai, kemudian senjata dibuang, kemudian tidak berhati-hati, karena kejadiannya sangat barakallahu fikum akurat. Dalam artian biasanya kalau musuh itu posisinya mengajak damai sementara, mencari kesempatan mereka. Kapan kaum mukminin muslimin lengah, lalai, mereka menggunakan di celah untuk membunuh.
Nah, itu yang kami saksikan saat itu ketika melawan Syiah Rafidhah di Damas saat itu. Ikhwah kita dinasihati. Ini hanya damai sementara. Hudnah, jangan ada yang keluar. Ada yang santai keluar, minum syahih, kopi, teh, santai. Tertembak dia. Paham ya? Karena posisinya ini damai sementara. Damai sementara itu istilahnya sama-sama berhati-hati. Paham ya? Saat itu ada yang dinasihati jangan keluar dulu, ini bahaya, ini seperti ini. Tapi ada juga yang namanya orang ngayal ya, tetap keluar, jalan dia. Tertembak, kena sniper, paham ya? Ada yang kena perutnya, ada yang kena tangannya, ada yang macam-macam, ada yang meninggal, bayangkan itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya musuh itu licik. Apalagi Syiah Rafidhah itu liciknya luar biasa. Kalau kalah ngajak damai. Tapi kalau udah punya kekuatan, nyerangnya mendadak. Itu loh Syiah Rafidhah seperti itu. Itu pengalaman yang sudah pernah barakallahu fikum rasakan oleh sebagian ikhwah kita. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau lengah, kalau udah punya kekuatan, nyerangnya itu enggak ngomong, besok tak serang ya, enggak ngomong itu. Mendadak gitu loh. Satu demi satu tembak sama mereka dengan sniper itu ya. Itu yang terjadi saat itu. Barakallahu fikum. Nanti kalau sudah kalah, banyak yang meninggal, ngajak damai. Damai dulu katanya. Allahu musta'an. Seperti itu keadaannya, licik mereka itu. Allahu musta'an. Ikhwani fi din azza wa jalla. Yang berikutnya ayat yang ke-72. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa inna minkum laman la yubti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu 'alayya id lam akun ma'ahum syahida." Bayangkan ini. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang membuat lambat. Paham ya? Perjalanan seharusnya cepat, dia membuat lambat, memperlambat. Ya tentunya dari kalangan siapa biasanya? Orang-orang munafikin. Ikut campur dia. Mau ikut perang, tapi kadang gebas-gebas gitu ya. Ketika perang apa kemarin? Barakallahu fikum, perang apa itu yang mereka pulang lagi itu? Perang Uhud ya. Perang Uhud berangkat 1000 orang enggak sembarangan, tapi yang pulang 300. Bayangkan itu. Barakallahu fikum, digembas-gembas oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahul musta'an. Kelihatannya semangat berangkat. Tapi kalau sudah di medan peperangan itu bikin kacau. Bikin kacau barakallahu fikum. Dan itu adalah barakallahu fikum orang-orang munafikun yang mereka ingin menghancurkan kaum muslimin tapi tidak menampakkan permusuhannya di hadapan kaum muslimin. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Fa in asabatkum musibah, kalau seandainya ada musibah yang menimpa kalian, di antara kalian ada yang kena tembak, kena peluru, kena panah misalkan, qala seraya berkata qad an'amallahu 'alayya. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepadaku. Itlam akum ma'ahum syahida. Walaupun barakallahu fikum aku tidak bersama kalian mati syahid. Bayangkan itu. Maksudnya bagaimana mereka itu seakan-akan ikut bersama kita tapi memperlambat keadaan. Kita lihat nanti tafsirannya. Qala al-fassirun asabahumullah wa inna minkum lanafaran yata'akhkhar 'anil khuruj. Sesungguhnya ada di antara kalian sekelompok yang terlambat untuk keluar limulaqatil a'da mutasaqilan. Untuk menjumpai musuh mereka keluarnya terlambat dalam keadaan berat. Dirinya berat untuk berperang. Wa yuthabbit ghairahu, dan perlambat yang lainnya an 'amdin wa israrin. Bayangkan, sebabnya kesengajaan dan juga terus-menerus. Membikin yang lainnya itu lambat. Jangan, entar dulu. Nanti jangan-jangan seperti itu. Allah musta'an. Fa in qaddara 'alaikum wa usibtum biqatlin wa hazimah, jika ditakdirkan mengenai kalian dan kalian ditimpa musibah dengan peperangan atau dengan pembunuhan atau hazimah, diserang mendadak, serbu gitu. Qala mustabshiran, bayangkan orang tadi itu. Berkatalah orang tersebut dalam keadaan senang. Qad hafidhani Allah, katanya. Sungguh aku telah terjaga. Jadi, ada di antara kaum muslimin yang kena tembak, kena peluru, senang dia. Alhamdulillah ana masih terjaga. Seperti itu. Enggak merasakan keadaan seperti itu. Kita lihat sini. Qad hafidhani Allah hina lam akun hadiran ma'a ulaika alladziina waqa'a lahum ma ukrihuhu li nafsi. Ini orang-orang munafik hati-hati seperti ini. Terkadang ikut, yang enggak ikut pun juga ada. Yang memperlambat perjalanan juga ada gitu loh ya. Jadi kalau ada saudara kita yang terkena tembak, kena peluru, itu malah senang, mengatakan sungguh Allah Ta'ala sudah masih menjaga aku.
Nah, kenapa? Karena aku enggak ikut sama mereka, enggak hadir bersama mereka dalam peperangan tersebut. Ini. Hina lam akun hadiran ma'ulaik, yaitu ketika kami atau aku tidak hadir bersama mereka, alladzina waqa'a lahum, yang terjadi pada mereka sesuatu yang aku membencinya untuk diriku. Mati itu takut itu ya. Inilah penyakit wahan. Penyakit apa? Wahan. Penyakit wahan ini ngeri barakallahu fikum. Na'am. Kelihatannya enggak nampak karena belum apa? Belum ditampakkan dengan gerak-geri atau perbuatannya, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu penyakit wahan. Cinta dunia dan benci kematian. Yang Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya siapa itu? Tsauban radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'at al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Apa artinya? Sungguh-sungguh kalian itu hampir saja dimakan oleh musuh-musuh Allah. Mereka berkumpul bersatu padu untuk menyerang kalian kaum muslimin. Nah, dipermisalkan bagaikan apa? Seperti pasukan yang menyerbu makanan yang ada di nampan. Di nampan itu sudah siap hidang, makanan di situ, mereka disuruh makan, nyerbu, gitu loh. Paham ya? Menghabisi makanan tersebut, menghabisi hidangan tersebut. Kemudian apa? Ada salah satu orang yang berkata, "Ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu yawma idzin?" Apakah kita jumlahnya sedikit kok kalah gitu? Kenapa kita bisa dikepung? Kenapa kita bisa dibunuh oleh mereka? Bisa dikalahkan? Apakah jumlahnya kita sedikit? Apa kata Rasulullah? Bal antum yauma idzin katsir. Kalian tuh bahkan banyak jumlahnya. Kaum muslimin banyak enggak sekarang? Banyak sekali. Tapi kebanyakan mereka lemah dengan fulus, uang, itu yang berbahaya. Allah musta'an, dunia, benci kematian, takut mati atau semisalnya. Apa kata Rasulullah? Walakinnakum ghusaa'un ka ghuta'is sayl. Tapi kalian tuh buih. Kalian tuh bagikan buih. Buih yang diterpa yang ada pada banjir. Jadi dibawa kemana aja, arus banjir tadi ikut terus. Paham ya? Disuruh tunduk-tunduk, makan-makan, minum-minum. Yang penting fulus. Itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Nah, barakallahu fikum, wala yanzi'anna min suduri aduwikumul mahabah minkum. Sungguh, nah, Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut musuh-musuh kalian dari dada-dada mereka. Cabut rasa takutnya. Jadi musuh-musuh udah enggak takut lagi. Wala yakdifannallah fi qulubikumul wahn. Dan sungguh Allah Taala menantapkan di hati-hati kalian al-wahn ini. Penyakit apa? Al-wahn. Wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu wahn. Penyakit wahn. Obatnya enggak dijual di apotek. Enggak dijual di supermarket. Alfamart, Indomart enggak ada obatnya. Paham ya? Apa tadi? Al-wahn tadi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci kematian. Dunia terus yang dia kejar. Pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, dunia terus yang dia kejar. Kata mereka waktu adalah uang. Waktu adalah apa? Fulus, uang katanya. Kalau kita ahlus sunnah insyaallah biidznillah bisa menjaga jarak, ngatur waktu. Waktu adalah ilmu. Waktu adalah apa? Adalah akhirat. Karena apa? Di dunia hanya berapa kali, Pak? Satu kali saja. Setelah dunia kemana lagi? Ke alam barzakh, alam penantian. Nah, barakallahu fikum, bukan dunia lagi. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau orang itu mengejar-ngejar dunia terus. Enggak akan sampai dunia dikejar. Enggak akan dapat, paham ya? Tapi kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Itu faedahnya. Kejarlah akhirat, dunia pasti menyertaimu. Kalau enggak percaya, buktikan sudah. Paham ya? Antum ngejar akhirat, dunia ngikutin terus. Ya enggak? Nah, dunia ngikutin terus seperti itu. Tapi kalau kita ngejar dunia, enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Nah, barakallahu fikum. Itu sekedar apa? Selingan bahwasanya penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit apa tadi? Al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, benci kematian. Ini orang-orang munafik. Suruh berangkat perang enggak mau, gembos-gembosi. Nanti kalau ada saudara kita dari kalangan kaum muslimin kena tembak, kena peluru, senang. Wah, tadi alhamdulillah anak enggak bersama mereka. Kalau bersama mereka kena juga nanti anak katanya. Allahul musta'an. Seperti itu keadaan orang-orang munafikin. Wasarrahu, apa itu? Na'am barakallahu fikum.
hina lam akun hadiran ma'a ulaika alladziina waqa'a lahum ma ukrihu li nafsi wa sarahu takhalluqu ankum. Dan yang bikin senang dia adalah apa? Dia berselisih, tidak ikut di tengah-tengah kalian. Maksudnya apa? Orang munafik itu senang karena apa? Enggak kena gitu loh. Enggak kena peluru, enggak kena tembak, enggak kena barakallahu fikum senjata yang menimpa kaum muslimin. Senang mereka. Allahul musta'an. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Sebenarnya ayat yang selanjutnya masih berkaitan dengan yang sebelumnya, tapi berhubung waktu sudah barakallahu fikum larut, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.